Baik pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki tanah seluas 340.000 hektar ketika debat ketiga capres yang digelar oleh KPU pada hari Minggu 7 Januari 2024. Dan menurut Anies, hal tersebut secara terbuka pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lantas bagaimana fakta pernyataan Anies tersebut? Nah, mengutip Kompas.com dalam debat Pilpres 2019, Jokowi pernah menyinggung terkait kepemilikan tanah Prabowo. Saat itu Jokowi mengatakan Prabowo menguasai lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan juga di Aceh Tengah maksud kami dengan luas 120.000 hektar. Namun ditegaskan Jokowi, pembagian tersebut tidak terjadi di era pemerintahannya. Sebelumnya, Prabowo lantas membantah pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya menguasai 220.000 hektar tanah di Kalimantan Timur dalam bentuk hak guna usaha atau HGO. Menurut Prabowo, lahan yang ia kuasai di Kalimantan Timur luasnya hampir 400.000 hektar. Dia lantas mengungkapkan komitmennya untuk mengembalikan HGU yang ia miliki kepada negara jika dibutuhkan. Sementara itu, juga mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaporkan pada 31 Maret 2023, Prabowo melaporkan harta yang dimilikinya sebesar 2,04 triliun rupiah tanpa utang. Dalam keterangannya, Prabowo memiliki sejumlah tanah dan bangunan senilai 75,32 miliar rupiah. Tersebut terbagi dalam yang pertama ada tanah dan bangunan seluas 841 meter persegi per 580 meter persegi di Jakarta Selatan dengan hibah tanpa akta senilai 32 miliar 666 juta 905.000 rupiah. Kemudian tanah seluas 48.970 meter persegi di kota atau Kabupaten Bogor. Hasil sendiri dengan nilai 9 miliar 794 juta rupiah. Kemudian tanah seluas 8.905 meter persegi di kota atau Kabupaten Bogor. Hasil sendiri jumlahnya mencapai 5 miliar 467 juta 670.000 rupiah. Kemudian ada pula tanah dan bangunan seluas 8.365 meter persegi per 2.175 meter persegi di Jakarta Selatan. Lagi-lagi hasil sendiri dengan jumlah 158 miliar 491 juta 875.000 rupiah. Ada pula bangunan seluas 760 meter persegi di kota atau Kabupaten Bogor dengan hasil sendiri senilai 5 miliar rupiah. Kemudian tanah seluas 2.100 meter persegi di kota Kabupaten Bogor hasil sendiri dengan nilainya mencapai 45 miliar rupiah. Selain itu ada juga tanah dan bangunan seluas 1 meter persegi per atau 180.000 meter persegi di kota Kabupaten Bogor dengan hasil sendiri seluas 15 senilai maksud kami senilai 15 miliar rupiah. Kemudian yang kedelapan ada tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor, lagi-lagi hasil sendiri dengan nilai mencapai 400 juta rupiah. Dan yang ke-9 tanah dan bangunan seluas 10.000 meter persegi per 800 meter persegi di kota Kabupaten Bogor. Hasil sendiri dengan nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Bangunan seluas 500 meter persegi di kota Kabupaten Bogor dengan hasil sendiri, ini yang terakhir mencapai 500 juta rupiah.
Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.